Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah akuntansi manajemen, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan alokasi biaya. Alokasi biaya merupakan pembiayaan yang memberikan manfaat bersama dan yang terjadi ketika sumber daya yang sama digunakan untuk menghasilkan lebih dari satu produk atau jasa. Selain itu, alokasi biaya ini juga dimaknai sebagai pembebanan biaya secara proporsional dari biaya tidak langsung atau biaya bersama ke objek biaya. Dalam hal masalah alokasi biaya, hal yang perlu kita pahami pertama adalah berkenaan dengan adanya produk bersama atau joint product. Dengan adanya produk bersama tersebut tentunya akan berdampak terhadap adanya biaya bersama, di mana biaya bersama atau joint cost ini akan menjadi biaya atau keseluruhan biaya yang dipergunakan untuk mengelola produk bersama. Nah, masalahnya adalah bagaimana kalau produk bersama tersebut itu terdiri dari 2 atau lebih produk, sehingga perlu adanya alokasi biaya atau cost allocation terhadap komponen atau seluruh biaya yang muncul dari adanya pembuatan produk bersama tersebut. Produk bersama atau joint product merupakan beberapa produk yang dihasilkan dalam suatu rangkaian atau seri produk secara bersama dengan menggunakan bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead secara bersama-sama. Biaya tersebut tidak dapat ditelusuri atau dipisahkan pada setiap produk, dan setiap produk mempunyai nilai jual atau kuantitas yang relatif sama. Ini pengertian dari yang namanya produk bersama. Sehingga ketika kita mengetahui produk bersama ini, yaitu timbulnya beberapa produk baik 2 ataupun lebih yang dihasilkan dari satu rangkaian proses produksi yang dilakukan secara bersama-sama dengan memanfaatkan bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead secara bersama-sama. Sehingga seluruh komponen biaya yang dikeluarkan tersebut itu tidak dapat ditelusur kepada masing-masing produk. Nah, atas dasar hal tersebut, maka seluruh biaya yang dikeluarkan, baik itu biaya untuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead untuk produk bersama tersebut dinamakan sebagai biaya bersama. Ada 4 karakteristik produk bersama, yaitu yang pertama adalah produk diproses secara bersamaan dan setiap produk memiliki nilai yang relatif sama antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, setiap produk mempunyai hubungan fisik yang sangat erat dalam proses produksi. Apabila terjadi peningkatan kualitas untuk satu unit jenis produk yang dihasilkan, maka kualitas yang lain akan bertambah secara proporsional. Dan yang ketiga, dalam produk bersama dikenal istilah split off point, yaitu saat di mana produk-produk tersebut dapat diidentifikasi atau dipisah ke masing-masing produk secara individual. Nah, yang keempat,
setelah dilakukan split off point atau titik pisah, dapat dijual pada titik pisah tersebut secara langsung. Artinya, produk yang dihasilkan ketika sudah terjadi pemisahan maka bisa langsung dijual, dan dapat juga dijual setelah pemisahan tersebut, yaitu ada proses lanjutan untuk mendapatkan produk yang lebih menguntungkan. Biaya yang dikeluarkan untuk memproses produk lebih lanjut tersebut merupakan biaya proses lanjutan atau biaya setelah titik pisah. Maka biaya tersebut itu menjadi biaya yang dibebankan kepada produk tersebut, bukan menjadi biaya bersama lagi. Produk bersama ini menghasilkan dua produk, yaitu produk utama dan produk sampingan. Apa itu produk utama atau main product? Merupakan produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, namun memiliki nilai atau kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan produk lain atau produk sampingan. Sedangkan produk sampingan atau byproduct merupakan produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, tetapi produk tersebut memiliki nilai atau kuantitas lebih rendah dibandingkan dengan produk lain atau produk utama. Contoh dalam hal ini yang berkenaan dengan produk utama dan produk sampingan, yaitu semisal pengolahan tebu, di mana tebu tersebut menghasilkan produk utama berupa gula, sedangkan produk sampingannya yaitu berupa tetes. Maka dalam proses yang bersamaan tersebut muncul yang namanya biaya bersama, yaitu biaya yang dipergunakan untuk menghasilkan dua produk sekaligus, yaitu produk gula dan produk cairan, di mana cairan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak atau hal-hal yang lainnya. Ketika kita telah memahami apa yang dimaksud dengan produk bersama yang memunculkan dua produk, yaitu produk utama dan produk sampingan, tentunya dari produk bersama tersebut itu memunculkan yang namanya biaya bersama atau biaya produk bersama, di mana biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan produk bersama yang disebut sebagai biaya bersama atau joint cost. Makna lainnya atau pengertian lainnya yaitu sebagai biaya yang diolah secara bersama seperti bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead untuk menghasilkan beberapa produk. Sehingga kita dapat memahami bahwa biaya bersama ini merupakan biaya yang dikeluarkan, baik itu berupa bahan, tenaga kerja, atau biaya overhead yang digunakan secara bersama untuk menghasilkan produk bersama, yaitu produk utama dan produk sampingan. Dalam perhitungan biaya produk bersama dan produk sampingan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah ketika perusahaan menghasilkan produk lebih dari satu atau beberapa lini produk, maka dalam hal ini tentunya akan memunculkan yang namanya biaya bersama untuk produk bersama. Yang kedua, biaya yang diperhitungkan adalah biaya yang digunakan secara bersama oleh produk bersama tersebut. Yang ketiga, perhitungan biaya ditujukan pada saat pembebanan biaya pada masing-masing produk. Pembebanan biaya ini
dapat digunakan dalam menentukan persediaan, penentuan laba, dan pelaporan keuangan. Dan yang keempat, perhitungan biaya produk bersama dan produk sampingan digunakan oleh manajemen perusahaan untuk tujuan perencanaan laba dan evaluasi kinerja. Itu 4 hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perhitungan biaya produk bersama dan produk sampingan. Ketika kita telah memahami apa itu produk bersama yang memunculkan adanya biaya bersama, maka kita harus memahami tahapan berikutnya, yaitu alokasi biaya, di mana kita ketahui bahwa biaya bersama sulit diperhitungkan kepada masing-masing produk. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam perhitungan diperlukan adanya alokasi biaya. Apa manfaat yang dapat diperoleh dari adanya alokasi biaya ini? Manfaat yang pertama yaitu menghitung harga pokok dan menentukan nilai persediaan untuk tujuan pelaporan keuangan internal dan eksternal. Yang kedua, menilai persediaan untuk tujuan asuransi. Yang ketiga, menentukan nilai persediaan jika terjadi kerusakan terhadap nilai barang yang rusak. Yang keempat, biaya bahan yang hancur tentunya dapat diperhitungkan kepada masing-masing produk. Yang kelima, menentukan biaya departemen atau divisi untuk tujuan pengukuran kinerja eksekutif. Yang keenam, pengaturan tarif karena adanya sebagian produk atau jasa yang diproduksi dikenakan peraturan atau ketentuan terhadap kebijakan harga. Yang ketujuh, mengetahui besarnya kontribusi masing-masing produk bersama terhadap total pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, mengetahui seluruh biaya produksi yang dibebankan ke masing-masing produk bersama. Itu manfaat dari alokasi biaya yang harus dilakukan terhadap biaya bersama tersebut. Ada 4 metode alokasi biaya bersama ini. Yang pertama yaitu metode harga pasar atau nilai jual, atau istilah lainnya adalah nilai harga hipotesis. Metode yang kedua adalah metode unit fisik. Metode yang ketiga adalah metode rata-rata sederhana. Dan yang keempat adalah metode rata-rata tertimbang. Metode harga pasar atau nilai jual merupakan pembebanan biaya bersama atas dasar nilai jual masing-masing produk. Dalam hal ini tentunya ketika kita menentukan menggunakan metode harga pasar, kata kunci yang harus dipergunakan adalah nilai jual masing-masing produk itu sudah diketahui sehingga dapat memudahkan untuk melakukan pembebanan biaya bersama tersebut. Dalam metode harga jual terdiri dari dua, yaitu harga jual diketahui pada saat titik pisah, dan yang kedua adalah harga jual tidak diketahui pada saat titik pisah terjadi. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui atau menentukan mekanisme atau metode alokasi biaya dengan menggunakan harga jual bila mana harga jual diketahui pada saat titik pisah? Maka dalam hal ini, apabila harga jual diketahui pada saat titik pisah,
maka biaya bersama dibebankan kepada produk dengan rumusan yaitu jumlah nilai jual masing-masing produk dibagi dengan jumlah nilai jual keseluruhan produk dikali dengan biaya bersama. Sehingga dengan rumusan tersebut dapat diketahui alokasi pembebanan pada masing-masing produk berdasarkan pada metode harga jual. Contoh misalnya dalam kasus ini yaitu PT Melati memproduksi 4 jenis produk yaitu produk A, B, C, dan D secara bersama dengan biaya bersama yaitu sebesar 250 juta rupiah. Data yang berhubungan terhadap keempat produk tersebut yaitu produk A, unit produksinya yaitu sebanyak 25.000 dan diketahui harga pasar per unit pada titik pisah adalah sebesar 5.980. Sedangkan produk B, unit produksinya sebanyak 50.000 unit dan harga pasar per unit pada saat titik pisah diketahui sebesar 7.800. Untuk produk C, unit produksinya sebanyak 13.000 dan harga pasar per unit pada titik pisah yang diketahui adalah sebesar 3.500. Sedangkan untuk produk D, jumlah unit produksi yang dibuat adalah sebanyak 16.250 unit dengan harga pasar per unit pada titik pisah diketahui sebesar Rp4.000. Maka berdasarkan pada kasus tersebut diminta untuk menghitung alokasi biaya bersama untuk masing-masing produk. Sebelum melakukan perhitungan, maka ada ilustrasi yang dapat kita pahami terlebih dahulu, di mana untuk menentukan alokasi pada masing-masing komponen atau masing-masing produk untuk biaya tersebut dapat kita ilustrasikan titik pisahnya yaitu berkenaan dengan biaya bersama sebesar 250 juta yang harus didistribusikan pada masing-masing produk, yaitu produk A, produk B, produk C, dan produk D. Nah, masing-masing produk tersebut menggunakan dasar harga jual yang telah diketahui pada titik pisah dan dikalikan dengan unit yang diproduksi oleh masing-masing produk tersebut. Dalam hal ini misalnya produk A, maka untuk menentukannya yaitu sebanyak 25.000 unit dikali dengan harga jual yang diketahui yaitu 5.980. Untuk produk B, jumlah unit yang diproduksi sebanyak 50.000 unit dikali dengan harga jual yang diketahui yaitu 7.800. Untuk produk C, jumlah unit yang diketahui yaitu 13.000 unit dan harga jual yang diketahui pada titik pisah adalah sebesar 3.500. Sedangkan produk D, jumlah produk yang diproduksi yaitu 16.250 unit dikalikan dengan harga jual diketahui yaitu Rp4.000 per unitnya. Maka dari gambaran ilustrasi tersebut akan memudahkan kita dalam perhitungan alokasi biaya bersama terhadap masing-masing produk tersebut. Cara penyelesaiannya yaitu dengan kita melakukan perhitungan terlebih dahulu dengan jumlah unit produksinya dikalikan dengan harga jual pada saat titik pisah yang telah diketahui. Dalam hal ini untuk produk A, sebagaimana tadi disampaikan dalam ilustrasi,
yaitu sebanyak 25.000 unit dikalikan dengan harga jual pada titik pisah yaitu Rp5.980. Ketemu nilainya adalah 149.500.000. Untuk produk B, 50.000 unit dikali 7.800 sama dengan 390 juta. Untuk produk C, 13.000 unit dikali harga 3.500 ketemu nilainya adalah Rp45.500.000. Dan untuk produk D sebanyak 16.250 unit dikali Rp4.000 ketemu Rp65 juta. Maka seluruh biaya atau seluruh nilai tersebut itu dijumlahkan. Ketemunya adalah nilai Rp650 juta. Nah, selanjutnya adalah tahapan untuk menghitung alokasi biaya bersama dengan rumus yang telah ditentukan, yaitu jumlah nilai jual masing-masing produk dibagi dengan jumlah nilai jual keseluruhan produk dikali biaya bersama. Dalam hal ini, untuk produk A, kita menghitungnya adalah Rp149.500.000 dibagi Rp650 juta. Dari mana 149.500.000 tersebut? Yaitu dari harga jual pada titik pisah dikali dengan unit produksinya untuk produk A. Sedangkan 650 juta tersebut merupakan seluruh harga jual dikali dengan unit produksi untuk kesemua produk. Maka selanjutnya dikalikan dengan biaya bersama yaitu senilai Rp250 juta. Ketemu alokasi biaya produksi untuk produk A adalah sebanyak Rp57.500.000. Sedangkan untuk produk B, mekanismenya atau perhitungannya yaitu Rp390 juta dibagi Rp650 juta dikali biaya bersama sebesar Rp250 juta, ketemunya adalah Rp150 juta. Untuk produk C, perhitungannya adalah Rp45.500.000 dibagi dengan Rp650 juta dikali Rp250.000. Ketemu alokasi biaya bersamanya adalah Rp17.500. Sedangkan untuk produk D, 65 juta dibagi Rp650 juta dikali Rp250.000. Ketemunya adalah Rp25 juta alokasi untuk produk D. Ketika kita menjumlahkan alokasi biaya bersama tersebut, totalnya sama yaitu sebesar Rp250 juta. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa untuk alokasi biaya bersama sebesar Rp250 juta tersebut terdistribusi ke produk A sebesar Rp57.500.000, ke produk B sebesar Rp150 juta, ke produk C sebesar Rp17.500.000, dan ke produk D sebesar Rp25 juta. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya harga jual tidak diketahui pada saat titik pisah? Apabila suatu produk tidak bisa dijual pada titik pisah, maka harga tidak dapat diketahui pada saat titik pisah tersebut. Tentunya produk tersebut itu memerlukan sebuah proses tambahan sehingga
harga jual dapat diketahui sebelum dilakukannya transaksi penjualan. Dasar yang dapat digunakan dalam mengalokasikan biaya bersama ini adalah dengan menggunakan harga pasar hipotesis. Apa itu harga pasar hipotesis? Harga pasar hipotesis merupakan nilai jual suatu produk setelah diproses lebih lanjut dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproses lebih lanjut. Sehingga rumusan untuk menentukan alokasi dengan menggunakan harga pasar hipotesis ini adalah jumlah nilai jual hipotesis masing-masing produk setelah titik pisah dibagi dengan jumlah nilai jual hipotesis seluruh produk setelah titik pisah dikalikan dengan biaya bersama. Sebagai contoh dalam hal penggunaan metode harga jual hipotesis yaitu PT Mawar Indah memproduksi 3 produk secara bersama yaitu produk X, Y, Z. Biaya bersama yang dikeluarkan untuk menghasilkan ketiga produk tersebut yaitu sebesar 40 juta rupiah. Data lain yang berhubungan dengan produk bersama ini yaitu untuk produk X, unit yang diproduksi adalah sebanyak 5.000 unit, sedangkan harga jual setelah titik pisah yaitu sebesar 1.500 dan biaya proses lanjutan yaitu sebesar Rp2.628.000. Sedangkan untuk produk Y sendiri, unit produksi yaitu sebesar 6.000 unit, harga jual setelah titik pisah sebesar 2.000 dan biaya proses lanjutan sebesar 3.126.000. Sedangkan untuk produk Z, unit produksi yaitu sebanyak 4.000 unit, harga jual setelah titik pisah sebesar 1.250 dengan biaya proses lanjutannya sebesar 1.346.000. Atas dasar tersebut, maka diminta untuk menghitung alokasi biaya bersama masing-masing produk. Dan selain itu juga diminta untuk menghitung biaya produksi pada masing-masing produk tersebut karena adanya biaya proses lanjutan. Maka sebelum menghitung terhadap alokasi biaya bersama tersebut dan juga biaya produksi dengan adanya proses tambahan, maka kita perlu memahami terlebih dahulu logika dan ilustrasi yang ada, di mana biaya bersama sebesar 40 juta rupiah tersebut ditentukan bahwa titik pisah tidak dapat diketahui berkenaan dengan harga jualnya. Artinya harga jual itu tidak dapat diketahui pada saat titik pisah terjadi. Karena apa? Karena adanya biaya proses tambahan. Oleh karena itu, maka dalam ilustrasi ini logika yang harus dibentuk yaitu untuk perhitungannya adalah produk X menghitungnya adalah unit yang diproduksi dikali dengan harga jual setelah titik pisah dikurangi dengan biaya proses lanjutan. Maka ketemu nilainya adalah 5.000 dikali 1.500 dikurangi dengan 2.628.000 rupiah. Begitu juga dengan produk Y. Unit produksi yang dilakukan dikalikan dengan harga jual setelah titik pisah dikurangi dengan biaya proses lanjutan. Ketemu nilainya adalah 6.000 dikali 2.000
dikurangi 3.126.000. Sedangkan produk X itu juga logikanya sama, produk Z maksudnya, logikanya sama, yaitu untuk produk Z 4.000 unit dikali dengan 1.250 dikurangi dengan 1.346. Setelah memahami terhadap logika atau ilustrasi ini, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan perhitungan. Tahapan pertama dalam penyelesaian menentukan harga jual hipotesis pada masing-masing produk sebagai dasar untuk menentukan alokasi biaya bersama pada masing-masing produk, yaitu pertama kita harus menjumlah atau katakanlah menentukan total penjualan masing-masing produk. Baru selanjutnya yaitu menentukan harga jual hipotesis pada masing-masing produk. Untuk total penjualan masing-masing produk X ini jumlah unit yang diproduksi dikali dengan harga jual pada titik pisah, yaitu nilainya adalah 5.000 unit dikali dengan 1.500, ketemunya adalah 7.500. Nah, 7.500 ini untuk menentukan harga jual hipotesisnya dikurangi dengan biaya proses lanjutan, yaitu sebesar 2.628.000, sehingga ketemu harga jual hipotesisnya untuk produk X adalah 4.872.000. Begitu juga untuk produk Y-nya, di mana unit yang diproduksi dikali dengan harga jual pada titik pisah, yaitu 6.000 unit dikali 2.000, ketemu nilainya adalah 12 juta rupiah. Selanjutnya, untuk menentukan harga jual hipotesis untuk produk Y, nilai penjualan tersebut dikurangi dengan biaya untuk proses lanjutan, yaitu sebesar 3.126.000. Ketemu nilainya adalah 8.874.000 rupiah. Begitu juga untuk produk Z, di mana dalam menentukan total penjualan produk Z ini adalah unit yang diproduksi dikali dengan harga jual pada titik pisah, yaitu 4.000 unit dikali 1.250 sama dengan 5 juta. Nah, nilai 5 juta tersebut untuk menentukan harga jual hipotesisnya dikurangi dengan biaya proses lanjutan, yaitu sebesar 1.346.000. Ketemu nilainya adalah 3.654.000. Nah, selanjutnya total harga jual hipotesis untuk seluruh produk itu adalah sebesar 17.400 rupiah, di mana untuk harga jual hipotesis pada produk X adalah sebesar 4.872.000, produk Y sebesar 8.874.000, dan produk Z sebesar 3.654.000. Tahapan berikutnya adalah menentukan alokasi joint cost-nya pada masing-masing produk. Karena kita sudah mengetahui harga jual hipotesisnya berapa. Nah, atas dasar tersebut maka kita masukkan dalam rumusan yang telah ditentukan untuk mengetahui beban masing-masing produk, yaitu jumlah nilai jual hipotesis masing-masing produk setelah titik pisah dibagi dengan jumlah nilai jual hipotesis seluruh produk setelah titik pisah dikali dengan biaya bersama. Untuk biaya bersama dalam contoh kasus tersebut yaitu nilainya
40 juta rupiah. Maka untuk produk X, karena harga jual hipotesisnya adalah sebesar 4.872.000 dibagi dengan kumulatif atau katakanlah jumlah nilai jual hipotesis seluruh produk setelah dilakukannya titik pisah, yaitu sebesar 17.400.000 rupiah dikali dengan biaya bersama sebesar 40 juta rupiah. Ketemu nilainya adalah sebesar 11.200.000 rupiah. Artinya alokasi biaya untuk produk X adalah sebesar 11.200.000 rupiah. Sedangkan untuk produk Y rumusannya sama, yaitu nilai harga jual hipotesis untuk produk Y dibagi dengan kumulatif atau total dari harga jual hipotesis seluruh produk. Ketemu nilainya adalah 8.874.000 dibagi 17.400.000 rupiah dikali dengan biaya bersama sebesar 40 juta rupiah. Nilai yang dialokasikan untuk produk Y ketemu nilainya adalah sebesar 20.400.000 rupiah. Selanjutnya adalah untuk produk Z, di mana rumusannya juga sama, yaitu harga jual hipotesis untuk produk Z dibagi dengan kumulatif atau total harga jual hipotesis seluruh produk. Nilai ketemu adalah 3.654.000 dibagi 17.400.000 rupiah, 17.400.000 rupiah dikali dengan biaya bersama yaitu sebesar 40 juta rupiah. Maka alokasi pembebanan biaya untuk produk Z-nya adalah 8.400.000 rupiah. Atas dasar tersebut, maka kita dapat simpulkan bahwa biaya bersama sebesar 40 juta rupiah itu telah terdistribusi atau dialokasikan berdasarkan pada metode harga jual hipotesis, yaitu untuk produk X sebesar 11.200.000 rupiah, produk Y sebesar 20.400.000 rupiah, dan produk Z sebesar 8.400.000 rupiah. Nah, atas dasar hal tersebut, maka selanjutnya kita dapat menentukan biaya produksi untuk masing-masing produk itu nilainya berapa. Rumusannya yaitu untuk menentukan biaya produksi adalah alokasi join produk ditambah dengan biaya proses lanjutan. Untuk produk X kita ketahui alokasinya untuk join produknya itu adalah sebesar 11.200.000 rupiah. Ditambah dengan biaya proses lanjutan yaitu sebesar 2.628.000 rupiah. Sehingga diketahui biaya produksi untuk produk X adalah sebesar 13.828.000 rupiah. Sedangkan untuk produk Y, alokasi join produknya yaitu sebesar 20.400.000 rupiah ditambah dengan biaya proses lanjutan sebesar 3.126.000 rupiah, ketemu nilainya adalah sebesar 23.526.000 rupiah. Nah, yang terakhir yaitu produk Z, diketahui bahwa alokasi untuk biaya bersama untuk produk Z adalah sebesar 8.400.000 rupiah ditambah dengan biaya proses lanjutan sebesar 1.346.000 rupiah. Sehingga dapat kita ketahui bahwa biaya produksi untuk produk Z ini adalah sebesar 9.746.000 rupiah. Metode alokasi berikutnya yang kedua adalah
metode unit fisik. Nah, apa itu metode unit fisik? Metode unit fisik merupakan metode dalam pembebanan biaya bersama kepada produk didasarkan atas unit secara fisik atau output dari suatu produk. Dalam menentukan unit fisik, unit output dari suatu produk harus diungkapkan dalam bentuk atau satuan yang sama. Satuannya dapat berupa volume, bobot, atau ukuran karakteristik lainnya. Artinya, satuannya itu harus sama terlebih dahulu, baik itu kilogram, meter, volume, unit, apapun bentuknya, unit fisik ini atau unit outputnya harus sama terlebih dahulu. Nah, rumusnya untuk menggunakan metode unit fisik ini adalah jumlah unit masing-masing produk dibagi dengan jumlah unit keseluruhan produk dikali dengan biaya bersama. Sebagai contoh misalnya untuk lebih memahami metode unit fisik ini adalah PT Rindu Menanti memproduksi 3 produk secara bersama yaitu produk A, B, dan C. Biaya bersama yang dikeluarkan untuk menghasilkan ketiga produk tersebut yaitu sebesar 150 juta rupiah. Nah, informasi lainnya yang berhubungan dengan ketiga produk tersebut berkenaan dengan produk bersama ini yaitu untuk produk A, jumlah unit yang diproduksi adalah sebanyak 30.000 unit. Sedangkan produk B sebanyak 40.000 unit dan produk C sebanyak 42.000 unit. Harga jual yang ditetapkan setelah proses lanjutan yaitu untuk produk A sebesar Rp3.000, produk B sebesar Rp2.500 dan produk C sebesar Rp5.000. Nah, produk-produk ini memerlukan biaya proses lanjutan yaitu untuk produk A dibutuhkan biaya proses lanjutan sebesar 18 juta rupiah, untuk produk B dibutuhkan biaya proses lanjutan sebesar 25 juta rupiah, dan produk C dibutuhkan biaya proses lanjutan sebesar 46 juta rupiah. Berdasarkan pada informasi tersebut, maka diminta untuk pertama menghitung alokasi biaya bersama pada masing-masing produk, dan yang kedua adalah menghitung berapa biaya produksi untuk masing-masing produk tersebut. Cara untuk menyelesaikan terhadap contoh kasus tersebut yaitu karena ini dikaitkan dengan metode unit fisik yaitu rumusannya adalah jumlah unit masing-masing produk dibagi jumlah unit keseluruhan produk dikali biaya bersama, maka kita harus menentukan terlebih dahulu apakah unit tersebut jumlahnya atau satuannya sama. Dari kasus tersebut, kita asumsikan bahwa produk A, produk B, dan produk C ini satuannya sama, yaitu satuannya adalah unit. Nah, tahapan berikutnya adalah menjumlah seluruh unit produksi, baik produk A, produk B, ataupun produk C. Sehingga kalau kita jumlahkan yaitu produk A sebesar 30.000, produk B sebesar 48.000 dan produk C sebesar 42.000, total keseluruhan adalah sebanyak 120.000 unit. Nah, atas dasar tersebut, maka dalam menentukan alokasi joint cost-nya, hal yang harus kita pahami adalah jumlah unit yang diproduksi secara keseluruhan tersebut. Baru kita masukkan dalam rumus yang telah ditetapkan. Nah, untuk produk A yaitu jumlah unit yang diproduksi dibagi dengan
jumlah total unit yang diproduksi secara keseluruhan dikali dengan biaya bersama. Nah, ketemu nilainya adalah 30.000 unit dibagi 120.000 unit dikali biaya bersamanya adalah sebesar 150 juta rupiah. Ketemu alokasi joint cost untuk produk A adalah sebesar 37.500.000 rupiah. Sedangkan untuk produk B, yaitu unit yang diproduksi sebesar 48.000 dibagi total unit secara keseluruhan yang diproduksi yaitu 120.000 dikali dengan biaya bersama sebesar 150 juta rupiah. Ketemu nilainya adalah 60 juta rupiah. Nah, untuk produk C, unit yang diproduksi adalah sebanyak 42.000 dibagi dengan total unit produksi secara keseluruhan yaitu sebesar 120.000 dikali biaya bersama sebesar 150 juta rupiah. Ketemu nilainya adalah 52.500.000 rupiah. Dalam hal ini maka kita dapat simpulkan bahwa biaya bersama sebesar 150 juta rupiah dapat dialokasikan kepada masing-masing produk dengan menggunakan metode unit fisik, yaitu untuk produk A sebesar 37.500.000 rupiah, produk B sebesar 60 juta rupiah, produk C sebesar 52.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu kita menentukan berapa biaya produksi untuk masing-masing produk. Rumusannya yaitu biaya produksi adalah alokasi joint cost produk ditambah biaya proses lanjutan. Untuk produk A, kita ketahui bahwa alokasi joint cost produk yaitu sebesar 37.500.000 rupiah ditambah dengan biaya proses lanjutan yaitu sebesar 18 juta rupiah. Ketemu nilainya adalah 55.500.000 rupiah sehingga dapat kita simpulkan bahwa biaya produksi untuk produk A adalah sebesar 55.500.000 rupiah. Sedangkan untuk produk B, alokasi joint cost produknya adalah 60 juta rupiah ditambah dengan biaya proses lanjutan sebesar 25 juta rupiah. Total biayanya adalah sebesar 85 juta rupiah. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa biaya produksi untuk produk B adalah sebesar 85 juta rupiah. Sedangkan untuk produk C, untuk menentukan berapa biaya produksinya, rumusnya adalah sama yaitu alokasi joint cost produk sebesar 52.500.000 rupiah ditambah dengan biaya proses lanjutan sebesar 46 juta rupiah, ketemu nilainya adalah 98.500.000 rupiah. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa biaya produksi untuk produk C adalah sebesar 98.500.000 rupiah. Metode alokasi biaya yang berikutnya, yang ketiga yaitu metode rata-rata sederhana. Di mana dalam metode rata-rata sederhana ini dimaksudkan adalah metode rata-rata per unit. Nah, untuk mengetahui apa itu metode rata-rata sederhana atau rata-rata per unit, kita dapat memahami bahwa ini merupakan suatu metode dalam mengalokasikan biaya bersama, bahwa seluruh produk yang dihasilkan dari proses produksi bersama ini harus dibebani suatu nilai secara proporsional dari seluruh biaya bersama atau dari besarnya unit yang diproduksi. Metode ini mengabaikan bobot atau nilai jual dari produk terkait.
Di samping itu, semua produk diasumsikan bersifat homogen. Artinya, masing-masing produk memerlukan biaya yang relatif sama. Nah, dalam hal ini, dalam menentukan metode rata-rata sederhana atau rata-rata per unit, maka rumusan yang dipergunakan dalam pembebanan alokasinya yaitu biaya per unit dikali dengan jumlah unit masing-masing produk. Sedangkan untuk menentukan biaya per unitnya yaitu jumlah biaya bersama dibagi dengan jumlah unit keseluruhan produk. Untuk lebih memahami terkait dengan alokasi biaya menggunakan metode rata-rata sederhana ini atau metode rata-rata per unit, sebagai bentuk contoh yaitu PT Singgalang Jaya memproduksi 3 produk secara bersama yaitu produk A, B, dan C. Biaya bersama yang dikeluarkan untuk menghasilkan ketiga produk tersebut yaitu sebesar 120 juta rupiah. Data lain yang berhubungan dengan produk bersama ini adalah untuk produk A, unit yang diproduksi adalah sebanyak 15.000 unit. Sedangkan produk B yang diproduksi adalah sebanyak 30.000 unit dan produk C yang diproduksi adalah sebanyak 10.000 unit. Harga jual setelah proses lanjutan untuk produk A adalah sebesar 3.500, untuk produk B sebesar 4.000 dan produk C sebesar 2.500. Sedangkan untuk produk A membutuhkan biaya proses lanjutan sebesar 12 juta rupiah dan produk B membutuhkan biaya proses lanjutan sebesar 16 juta rupiah. Dan produk C membutuhkan biaya proses lanjutan sebesar 7 juta rupiah. Dalam hal ini, berdasarkan pada informasi yang telah disajikan, diminta untuk menghitung alokasi biaya bersama pada masing-masing produk tersebut dan diminta juga untuk menghitung berapa biaya produksi pada masing-masing produk tersebut. Untuk menentukan perhitungannya, maka hal yang dapat kita lakukan adalah memasukkan semua informasi yang ada pada rumus yang telah ditentukan. Nah, karena rumus pembebanannya adalah biaya per unit dikali jumlah unit masing-masing produk dan diminta untuk mengetahui terlebih dahulu berapa biaya per unitnya, dengan rumusan jumlah biaya bersama dibagi jumlah unit keseluruhan produk. Maka dalam hal ini kita harus menghitung jumlah produk secara keseluruhan ini ada berapa untuk produksi dari 3 produk yang dikeluarkan oleh PT Singgalang Jaya ini. Nah, sebagaimana informasi yang telah disajikan, PT Singgalang Jaya memproduksi produk A sebesar atau sebanyak 15.000, produk B sebanyak 35.000, dan produk C sebanyak 10.000 unit. Kalau diakumulasikan, kalau ditotal, maka ketemu nilainya adalah secara keseluruhan sebanyak 60.000 unit. Atas dasar tersebut, maka ketika menentukan berapa biaya per unitnya, kita masukkan jumlah biaya bersama sebesar 120 juta rupiah dibagi dengan jumlah unit keseluruhan produksi, yaitu sebanyak 60.000 unit. Ketemu adalah biaya per unitnya sebesar Rp2.000. Nah,
Tahapan berikutnya ketika kita sudah menemukan biaya per unitnya, yaitu dikalikan dengan biaya per unit dikali jumlah unit masing-masing produk. Nah, untuk produk A, biaya per unitnya sebesar Rp2.000 dikali unit yang diproduksi sebanyak 15.000, ketemu alokasi untuk produk A ini adalah sebanyak 30 juta rupiah. Sedangkan untuk produk B, biaya per unit sebesar 2.000 dikali dengan unit yang diproduksi sebanyak 35.000 unit, ketemu alokasi biayanya adalah 70 juta rupiah. Dan untuk produk C, biaya per unit sebesar 2.000 dikali dengan unit yang diproduksi sebanyak 10.000 unit, ketemu alokasi biayanya adalah sebesar 20 juta rupiah. Maka atas dasar hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa biaya bersama sebesar 120 juta rupiah dapat atau telah teralokasikan kepada masing-masing produk, yaitu produk A sebesar 30 juta rupiah, produk B sebesar 70 juta rupiah, dan produk C sebesar 20 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita menentukan berapa biaya produksi untuk masing-masing produk dengan rumusan yaitu alokasi joint cost product ditambah dengan biaya proses lanjutan. Untuk produk A, alokasi joint cost produknya sebesar 30 juta rupiah ditambah biaya proses lanjutan sebesar 12 juta rupiah, ketemu biaya produksi untuk produk A adalah sebesar 42 juta rupiah. Sedangkan untuk produk B, alokasi joint cost produknya sebesar 70 juta rupiah ditambah dengan biaya proses lanjutan sebesar 16 juta rupiah. Ketemu totalnya adalah 86 juta rupiah. Nah, untuk produk C, alokasi joint cost produknya ini adalah sebesar 20 juta rupiah ditambah dengan biaya proses lanjutan sebesar 7 juta rupiah. Ketemu totalnya adalah 27 juta rupiah. Sehingga dapat kita simpulkan biaya produksi untuk masing-masing produk ini, yaitu untuk produk A adalah sebesar 42 juta, produk B sebesar 86 juta, dan produk C sebesar 27 juta rupiah. Metode alokasi biaya yang berikutnya, yang keempat, yaitu metode rata-rata tertimbang. Apa itu metode rata-rata tertimbang? Yaitu metode yang dalam mengalokasikan biaya bersama berdasarkan pada unit produksi dan dikalikan dengan faktor penimbang. Dan diperoleh jumlah penimbang rata-rata setiap produk dibagi dengan jumlah penimbang rata-rata seluruh produk. Angka penimbang ini dapat ditentukan berdasarkan besarnya jumlah produk yang digunakan. Angka penimbang ini digunakan akibat sulitnya pembuatan produk, pembedaan jam tenaga kerja dipakai, waktu yang digunakan untuk menghasilkan tiap jenis produk. Sehingga rumusan dalam metode rata-rata tertimbang ini yaitu jumlah penimbang rata-rata setiap produk dibagi dengan jumlah penimbang rata-rata seluruh produk dikali dengan biaya bersama. Untuk lebih memahami berkaitan dengan metode rata-rata tertimbang ini, maka dari kasus ini dapat kita buat sebuah contoh, yaitu PT Singgalang Jaya memproduksi 3 produk secara bersama, yaitu produk A, B, dan C. Biaya bersama yang dikeluarkan untuk menghasilkan ketiga produk tersebut sebesar 16 juta
Rp800.000. Informasi lain yang berhubungan dengan produk bersama ini yaitu produk A, unit yang diproduksi adalah sebesar atau sebanyak 3.200 unit dengan harga jual per unitnya sebesar Rp3.200 dan memiliki bobot sebesar 2. Bobot ini merupakan bobot penimbang untuk menentukan pengukuran bagi metode rata-rata tertimbang. Sedangkan biaya proses lanjutannya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp1.750.000. Untuk produk B, unit produksinya yaitu sebanyak 6.400 unit dengan harga jual per unit sebesar Rp4.000 dan bobot yang dijadikan faktor penimbang adalah sebesar 2 dan membutuhkan biaya proses lanjutan sebesar Rp2.500.000. Sedangkan produk C, unit yang diproduksi adalah sebanyak 1.600 unit dengan harga jual per unitnya adalah sebesar Rp2.400 dengan bobot penimbang sebesar 4 dan membutuhkan biaya proses lanjutan sebesar Rp2.000.000. Berdasarkan informasi tersebut, kita diminta untuk menghitung alokasi biaya bersama masing-masing produk dan diminta juga untuk menghitung berapa biaya produksi masing-masing produk tersebut. Berdasarkan pada contoh kasus tersebut, maka untuk dapat menyelesaikan perhitungannya yaitu kita dalam menentukan alokasi biaya bersama atau joint cost pada masing-masing produk, hal yang harus dilakukan pertama adalah menentukan nilai bobotnya atau menghitung nilai bobotnya. Kenapa? Karena kita menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nah, untuk menghitung nilai bobot, produk A yaitu unit yang diproduksi dikali dengan bobot, yaitu sebesar 3.200 unit dikali dengan 2. Ketemu nilainya adalah 6.400. Untuk produk B, unit yang diproduksi sebesar 6.400 dikali dengan bobot yaitu 2. Ketemu nilainya adalah 12.800. Sedangkan produk C ketemu nilai unit produksinya adalah sebanyak 1.600 unit dikali dengan bobot 4 yaitu sebesar 6.400. Selanjutnya, kita harus menghitung total dari nilai bobot tersebut. Produk A 6.400 ditambah dengan produk B sebesar 12.800 ditambah dengan produk C sebesar 6.400. Ketemu yaitu totalnya adalah 25.600. Berdasarkan pada perhitungan nilai bobot tersebut, maka kita baru dapat membuat perhitungan alokasi biaya bersama atau joint cost untuk masing-masing produk dengan memasukkan pada rumus yang telah ditentukan dalam metode rata-rata tertimbang ini, yaitu jumlah penimbang rata-rata untuk setiap produk dibagi dengan jumlah penimbang rata-rata seluruh produk dikali biaya bersama. Dalam hal ini, untuk produk A, nilai bobotnya yaitu sebesar 6.400 dibagi total bobot secara keseluruhan yaitu sebesar 25.600 dikali dengan biaya bersama sebesar Rp16.800.000 ketemu sebesar Rp4.200.000. Nah, untuk produk B, nilai bobot produknya yaitu 12.800 dibagi total bobot secara keseluruhan 25.600 dikali dengan biaya bersama sebesar
Rp16.800.000 ketemu nilainya adalah Rp8.400.000. Sedangkan untuk produk C, nilai bobotnya adalah 6.400 dibagi dengan total bobot secara keseluruhan yaitu 25.600 dikali biaya bersama sebesar Rp16.800.000. Ketemu nilainya adalah Rp4.200.000. Nah, berdasarkan pada perhitungan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa biaya bersama sebesar Rp16.800.000 itu dialokasikan menurut perhitungan metode rata-rata tertimbang untuk produk A adalah sebesar Rp4.200.000, produk B adalah sebesar Rp8.400.000, dan produk C sebesar Rp4.200.000. Selanjutnya, kita dapat menentukan berapa biaya produksi untuk masing-masing produk, yaitu dengan rumusan alokasi joint cost produk ditambah biaya proses lanjutan. Nah, untuk produk A, alokasi joint cost-nya yang telah diperhitungkan yaitu sebesar Rp4.200.000 ditambah dengan biaya proses lanjutan yaitu sebesar Rp1.750.000. Maka ketemu totalnya adalah Rp5.950.000. Sedangkan untuk produk B, alokasi joint cost produk yang telah dihitung yaitu sebesar Rp8.400.000 ditambah dengan biaya proses lanjutan yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp2.500.000. Ketemu biaya produksi untuk produk B yaitu sebesar Rp10.900.000. Sedangkan untuk produk C, alokasi joint cost produknya yaitu sebesar Rp4.200.000 ditambah dengan biaya proses lanjutan yang dibutuhkan sebesar Rp2 juta. Ketemu biaya produksi untuk produk C yaitu sebesar Rp6.200.000. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa biaya produksi untuk masing-masing produk yaitu untuk produk A sebesar Rp5.950.000, produk B sebesar Rp10.900.000 dan produk C sebesar Rp6.200.000. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.